Ya, terima kasih saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Kak Bintang, seorang psikolog klinis. Dan hari ini kita masih membahas topik kita hari ini terkait komunikasi yang sehat antar pasangan. Kak Bintang, tadi kita terakhir membahas ternyata komunikasi ini penting ya, dimiliki oleh setiap pasangan, karena fungsinya tadi juga selain sebagai alat komunikasi, ada sebagai motivasi dan juga sebagai untuk melampiaskan emosi, begitu ya Kak. Nah, pertanyaannya adalah apakah masyarakat ini sudah paham gitu ya bahwa komunikasi antar pasangan itu ternyata penting untuk menghindari konflik-konflik kecil yang nggak perlu. Kita akan saksikan tayangan bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan pentingnya komunikasi antar pasangan dan apa saja sih kesalahan yang paling sering terjadi begitu dalam hal komunikasi dengan pasangan. Dan kita akan saksikan tayangan berikut ini. Kalau menurut saya, komunikasi antar pasangan itu penting. Kalau nggak ada komunikasi antara pasangan, maka hubungan itu nggak akan berjalan. Menurutku sangat penting sih, bagaimanapun biar langgengnya suatu hubungan itu kuncinya ada di komunikasi. Jadi dengan komunikasi yang baik, itu baik masalah maupun kalaupun ada masalah cepat terselesaikan, dan juga memberikan memberikan lebih ketenangan dalam menjalani proses berjalan bersamanya. Ya, menurut saya sih penting untuk komunikasi dengan pasangan kita ya. Ya, terutama biar untuk menjaga kesenjangan di dalam, ya khususnya kalau yang sudah berumah tangga, berumah tangga. Kalau lagi pacaran ya penting, karena biar nggak ada misunderstanding, pemikiran dan lain-lain untuk hal yang buruk. Itu aja sih menurut saya. Oke, kalau menurut saya komunikasi dengan pasangan itu penting banget ya, karena dengan komunikasi hubungan itu akan berjalan dengan baik. Apabila komunikasi itu tidak lancar, tidak efektif, maka akan selalu terjadi masalah. Terganggu banget, jadi ya kita nggak tahu kalau misalnya dia marah apa kesalahan kita nggak tahu, jadi ya tidak ada alur yang tidak sealur gitu, jadi ya untuk hubungan ke depannya gimana gitu. Itu sering, maksudnya karena istri saya agak lebih pendiam, jadi kan terkadang saya sebagai lelaki yang harus lebih ngertiin sih jadinya. Jadi ya kita harus bisa fleksibel sih di hubungan itu. Jadi kan kadang juga kita nggak bisa maksain harus terbuka, karena bagaimanapun kita punya sisi-sisi pribadi masing-masing. Oke, masalah komunikasi yang terjadi, yang sering ya, yang saya alami itu mungkin slow respon. Itu yang sering terjadi ya, entah antara saya atau mungkin pasangan. Ya paling lagi kita jalan-jalan, kita lagi beda konsep, beda pemikiran, dalam artian mau kita jalan mau kemana, kita beda pola pandang kita, kadang di situ ngambek, diem. Sosokan kita gimana ya, kita mau jalanin, ayo kita ke sana, agak ritme body language-nya agak berkurang seperti biasanya. Itu aja sih. Beberapa pandangan masyarakat ya, dan sebagian besar menjawab bahwa penting komunikasi antar pasangan itu. Dan tadi juga sudah ada yang menyampaikan apa aja masalahnya. Tadi ada slow respon ya, kemudian ada yang ngambek istrinya, atau ada yang pasangannya pendiam, jadi komunikasinya nggak efektif. Ada juga yang kode-kode, sampai pasangannya bingung nih, kenapa sih pasanganku diam-diam, aku nggak tahu kenapa. Ya, gitu. Iya, nah itu ternyata kayak yang ada di lapangan. Banyak sekali ya permasalahannya ya, ketika komunikasi itu memang kurang sejalan atau komunikasi tersebut tidak dipergunakan dalam hubungan gitu, atau salah mengartikan komunikasi, itu banyak sekali permasalahan yang terjadi sebenarnya bersumber dari komunikasi tersebut. Gitu. Baik, nah dari yang masalah komunikasi malah nanti merembet kemana-mana gitu ya, itu sering terjadi. Kalau misalkan dari psikolog sendiri nih, biasanya kesalahan apa sih yang umumnya terjadi nih di masyarakat terkait dengan komunikasi itu apa aja sebenarnya Kak? Secara umum sebenarnya permasalahan yang dengan komunikasi itu adalah miskomunikasi antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Ketika komunikasi yang seperti diungkapkan tadi di wawancara tersebut, komunikasi yang tidak sejalan antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Misalkan si pria nih mau jalan kemana gitu, terus wanita sebenarnya nggak suka kita jalan ke tempat itu gitu, tapi diem aja, nggak ngasih tahu bahwa aku nggak pengen kesini nih, aku pengennya kesini gitu. Terus di jalan diem-dieman. Ya si pria kan juga kenapa sih ini? Karena dia merasa baik-baik aja. Karena merasa baik-baik aja.
si wanita juga nggak mau nyampein, dia berpikir bahwa si pria nih harus tahu nih aku mau kemana gitu, kan nggak bisa gitu ya. Jadi agak kurang bisa membaca kode kayak gitu, miskomunikasi. Terus kayak ngambek-ngambekan, kode-kodean itu yang biasanya sering terjadi di hubungan komunikasi kayak gitu. Berarti bisa dikatakan mungkin dari satu pihak menganggap pihak lain supaya peka, iya, tapi pihak lain kurang mampu untuk membaca kode tersebut. Bukannya nggak peka sih, tapi karena terlalu banyak kode. Jadi karena terlalu banyak yang diberikan diberikan kode gitu, jadinya kayak ini maunya apa sih, keinginannya terlalu banyak gitu. Jadi kurang mampu untuk membacanya, itu dah menjadi timbullah masalah lagi. Kamu sih nggak ngerti aku, kamu sih diam aja. Kan gitu, jadi saling menyalahkan. Gitu jadinya. Dan nggak ada ujungnya gitu ya. Itu gitu. Tapi sebenarnya gitu ya, masalahannya cuma seputaran itu. Tidak mengungkapkan, dan satu lagi berharap kalau yang lain mengerti tanpa diungkapkan gitu. Benar. Dianggapnya cenayang gitu semua ya. Bisa jadi kayak gitu. Oke, berarti itu permasalahannya berarti memang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat tadi ya, sesuai dengan video yang sudah kita tampilkan tadi. Tapi kalau melihat nih Kak, kan komunikasi yang sepele, misunderstanding komunikasi itu mungkin akan memunculkan beberapa masalah-masalah kecil. Tapi untuk dampaknya nih Kak, sebenarnya gimana sih dampak dari komunikasi yang nggak baik, khususnya untuk pasangan itu, gitu untuk individunya masing-masing, itu gimana dampaknya? Nah, sebelum kita berbicara tentang dampak ya, kita harus mengetahui bahwa komunikasi yang pas dalam tanda kutip atau yang tepat nih antar pasangan itu adalah seperti apa. Karena kan ketika kita mampu untuk mengkomunikasikan yang baik dengan pasangan kita akan belajar untuk saling mengerti. Di sini dilihat komunikasi yang tepat atau yang pas itu adalah kita tidak bisa membandingkan nih antara satu pasangan dengan pasangan lain, itu tidak bisa. Tapi bagaimana yang pas, yang tepat dalam ketika kita menjalani bagaimana, yaitu dilihat dari porsinya sendiri. Porsi dalam menghubungi, dalam melakukan komunikasi. Misalkan yang masih pacaran ya, anggap ya, kan nggak tinggal satu rumah nih misalkan. Bagaimana komunikasi tersebut, porsinya, kesepakatan di awal porsinya untuk menghubungi itu seperti apa. Misalkan Nitya dengan pasangan Nitya memiliki kesepakatan di awal bahwa nanti kita komunikasinya kalau lagi senggang ya waktunya. Misalkan gitu. Misalkan kalau saya nih sebagai contoh, misalkan tadi Nitya kan komunikasi dengan pasangannya pada saat waktu senggang. Misalkan saya dengan pasangan saya, kamu setiap 5 menit harus berkabar sama saya. Misalkan gitu kan, kita tidak bisa membandingkan berdasarkan komitmen. Nah, ketika porsinya tersebut tidak sampai, itu dampaknya seperti apa? Ya udah, dampak ketika tidak terjadi komunikasi yang baik antara pasangan, terjadi ketidakpercayaan, insecure atau kayak curiga. Jadi pasanganku kok nggak ngubungin aku sih, dia ngapain ya? Ngabarin, dia ngapain ya? Sebenarnya sih memang bukan dia ngapa-ngapain, tapi memang dia lagi sibuk aja, komunikasinya di awal aja sebenarnya mungkin kayak gitu. Tapi si pasangannya nggak terima bahwa dia tidak dihubungin gitu loh. Jadi tidak ada kesepakatan di awal tentang cara komunikasi mereka itu seperti apa. Porsi komunikasinya juga tidak ada kesepakatan di awal. Jadi adalah salah tafsir, salah paham kayak gitu. Berarti dampaknya yang paling umum itu mungkin munculnya ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan antara hubungan itu gitu. Hubungan itu terjalin. Tapi kalau misalkan hubungan tanpa ketidakpercayaan kan repot ya Kak ya? Repot sekali. Tapi akarnya itu dah komunikasinya kurang pas. Jadi sebenarnya si pria ini mungkin menganggap biasa-biasa aja, atau si perempuan menganggap biasa-biasa aja, tapi si pria atau wanita yang lainnya, maksudnya pasangan tersebut, merasa bahwa hubungannya udah nggak baik nih, aku udah nggak dikomunikasiin lagi, aku udah nggak tahan kayak gitu-gitu. Jadi ketidakpercayaan itu timbul dari itu, komunikasi yang kurang terjalin antara pasangan. Gitu. Tadi juga disebutkan kalau itu bisa memunculkan insecurity gitu ya Kak ya? Insecure di dalam diri pasangan masing-masing. Dia menjadi kayak ada yang menyalahkan diri sendiri, kenapa ya dia nggak hubungin aku ya? Tapi ada yang merasa bahwa, dia nggak hubungin aku, pasti dia kayak gini ya. Curiga dan insecure, kayak ketidakpercayaan diri dalam diri, atau enggak ketidakpercayaan pada pasangan. Berarti ada dua, bisa jadi tidak percaya dengan diri karena mungkin apa aku kurang pasangan, aku kurang apa ya, kok dia nggak hubungin aku. Tapi ada juga yang ketidakpercayaan pada pasangan, dia ngapain ya, dia lagi ngapain sih, sampai misalkan ada yang kalau yang ekstrim banget
ya udah sampai minta password handphonenya mau dilacak di mana. Bisa di kayak gitu loh. Itu jatuhnya jadi posesif ya, kayak tema Iya, kita sebelumnya ya, posesif gitu. Nyambung ke sana gitu jadinya. Oh, bagus. Tapi memang untuk komunikasi sendiri ini sebenarnya kayak yang sudah Kak Bintang jelaskan tadi, sebenarnya ini akarnya ya, kayak Iya, akar dari permasalahan itu sebenarnya di komunikasi. Berarti komunikasi antar pasangan itu harus berkualitas, begitu ya Kak ya? Berkualitas dan juga harus ada kesepakatan di awal komunikasinya bagaimana, komitmen di awal komunikasinya seperti gimana. Jadi balik lagi bagaimana frekuensi yang tepat terhadap pasangan. Frekuensi itu dalam artian bahwa bagaimana kita komunikasi kebiasaan sehari-hari kita bagaimana nih. Misalkan kita berkabar, sayang gitu ya, sayang aku udah nyampe sekolah nih, atau enggak aku udah nyampe kantor nih, kayak gitu kan. Udah nih kabarin seperti itu. Frekuensinya kan misalkan di pagi hari, terus nanti jam istirahat jam 12 dimakan siang, sayang aku makan dulu ya, atau enggak sayang yuk kita makan siang yuk, gitu. Frekuensi bagaimana menghubunginya kayak gitu, dan porsinya juga tadi kembali. Dan itu komitmennya harus di awal, ketika kan kita menjalin lagi PDKT nih, udah mau jadian kan misalkan, ya udah komitmen masing-masing agar di kemudian hari, di kebelakang hari itu tidak saling menyalahkan satu sama lain. Kamu sih nggak, kamu nih orangnya cuek banget sih, biar nggak kayak gitu loh. Terus kamu sih orangnya nuntut banget, biar nggak kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi dari awal sudah dikomunikasikan. Kalau misalkan kalau sudah bilang aku udah sampai tempat kerja, artinya selama jam kerja ya itu, tidak berhubungan. Ya, jadi hubungan atau komunikasi yang berkualitas itu adalah ketika komunikasi yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak mengganggu jam istirahat kita. Kayak gitu. Misalkan nih, saya pakai contoh aja ya. Nitya dengan pasangan Nitya. Semisal Nitya ini orang yang nggak pengen ditinggal tidur. Misalkan dalam artian sebelum tidur dia harus ngabarin saya, sayang aku bobok dulu ya, harus kayak gitu. Tapi pasangan Nitya, di satu waktu pasangan Nitya ini lagi capek banget dan ketiduran. Iya, dan ketiduran. Nitya udah besoknya marah-marah. Kamu nggak ngubungin aku sih, bla bla. Itu nggak baik juga ya ternyata ya Kak ya. Agak kurang tepat seperti itu. Jadi kan dia tidak sengaja kayak gitu loh. Dia tidak sengaja ketiduran. Jadi itu kan kalau terus sekali dua kali oke lah. Tapi ketika itu terjadi terus-menerus, kan kesian juga dengan hubungan tersebut. Itu. Jadinya nggak sehat, saling menyalahkan. Jadi komunikasi itu kayak itu sudah mengganggu jam istirahat, udah mengganggu aktivitas sehari-hari. Gitu. Baik. Nah, jadi penting untuk kita tahu sebenarnya hal-hal apa aja sih yang perlu dikomunikasikan dalam hubungan. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut, Kak Bintang. Saudara, setelah ini kita akan membahas kira-kira apa saja sih yang perlu dikomunikasikan terhadap pasangan kita, dan kira-kira komunikasi yang tepat dengan pasangan itu seperti apa. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.